Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan tergila-gila dengan orang ketiga. Tanda mantan akan gila betulan. Jadi kita sekarang melihat mantan begitu tergila-gila dengan orang ketiga, lupa segalanya, lupa keluarganya, bahkan lupa kerja. Ya, setiap hari, setiap saat selalu bersama orang ketiga. Isi postingan-postingan di media sosialnya semuanya bersama orang ketiga. Nah, jadi kenapa kemudian ketika mantan tergila-gila dengan orang ketiga, itu adalah tanda bahwa mantan akan gila betulan. Kita bisa melihat ya, orang ketiga ini profilnya seperti apa. Mantan juga menampilkan dirinya seperti apa. Apa sih yang diinginkan oleh orang ketiga ini dari mantan? Kita lihat jarak usia antara mantan dan orang ketiga ini cukup jauh. Mantan bisa lebih tua 8-10 tahun dari orang ketiga. Orang kan biasanya mencari ya lebih tua sedikit tapi masih relatif sebaya. Yang kedua, mantan menampilkan dirinya sebagai orang yang berada, sebagai orang yang kaya. Itu tuh isi postingan mantan di media sosial. Meskipun mungkin memang itu hasil jerih payah dia betulan. Dia bekerja dan wajar kan kalau dia memamerkan hasil dari jerih payahnya tadi. Maka ketika mantan menampilkan diri dengan cara yang demikian kan, mudah saja kita menebak apa yang diinginkan oleh orang ketiga yang masih begitu muda dari mantan yang jauh lebih tua dari dia, tapi mantan mapan. Nah, mesti yang dia inginkan tidak akan jauh-jauh dari duitnya mantan. Artinya, orang ketiga ini tidak pernah mencintai mantan. Orang ketiga ini hanya ingin memanfaatkan mantan. Dan yaitu tadi, ketika orang sedang jatuh cinta, tergila-gila, lupa segalanya, sampai lupa bekerja. Kalau sudah lupa bekerja itu, terus uang keluar terus, belanja jalan terus, income tidak ada. Ya, jadilah seperti kapal yang bocor ya. Kapal bocor itu kan oleng dia. Nah, maka itulah yang terjadi pada mantan. Mungkin awal dia belum merasakan karena tabungannya masih banyak. Semakin banyak dia mengeluarkan uangnya, semakin indah pula cinta yang ditampilkan oleh orang ketiga yang membuat mantan semakin terbuai, semakin lupa segalanya. Ya. Dan ketika dalam perjalanannya uang mantan habis, ya, karena yang namanya orang ketiga ya, apalagi misal perselingkuhan nih. Seorang laki-laki nih, dia mengkhianati istrinya, lupa segalanya, lupa istri, lupa anak-anak, tidak pernah pulang ke rumah, dan kemudian dia berzinah kan dengan orang ketiga. Ya sekurang-kurangnya kalau tidak berzinah ya namanya
orang yang sudah menikah, ya kan? Artinya ketika dia punya pasangan baru, sekurang-kurangnya dia takrab zina, mendekati zina, ya, berdua-duaan di mobil, ya, nonton di bioskop yang gelap berdua-duaan, ya, jalan ke sana kemari, pegangan tangan. Nah, itu sudah masuk takrab zina tuh, dan itu sudah berdosa. Wala taqrabu zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Nah, takrobnya saja ini, dosanya sudah tidak karu-karuan tuh. Dan dosa inilah yang kemudian akan membuat rezeki mantan jadi terus berkurang, ya. Maka kita diajarkan di dalam sebuah hadis, innal abda la yuhramur rizqa bizambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba akan terhalang dari rezekinya karena dosa-dosanya. Ya. Nah, maka uang keluar terus, rezeki semakin sulit untuk didapatkan. Apa yang terjadi ketika tabungan terus dibelanjakan dan habis? Maka bagi orang ketiga yang hanya ingin memanfaatkan mantan, cinta selesai. Karena bagi dia, cinta itu tidak ada. Cinta itu adalah duit. Kalau mantan masih punya duit, maka dia akan berakting, berpura-pura mencintai. Semakin banyak duit yang mantan keluarkan, semakin bagus pula aktingnya. Semakin ramah, semakin baik, semakin manja, semakin perhatian, dan seterusnya. Tapi begitu mantan sudah mulai mengeluh karena uangnya habis, karena pekerjaan semakin sulit dia dapatkan, ngamuklah orang ketiga. Semakin sering terjadi pertengkaran, dan ujung-ujungnya ketika uang mantan betul-betul habis, mantan akan dicampakkan begitu saja oleh orang ketiga. Nah, bisa dibayangkan dari tergila-gila kepada orang ketiga, ya. Tahu-tahu orang ketiga yang mantan betul-betul mencintainya sampai semua tabungan dia gunakan. Orang ketiga mau apa saja, ya. Mau beli perhiasan, mau beli tas baru, sepatu baru, baju baru, bayar SPP kuliah, ya, kebutuhan sehari-hari, servis sepeda motor, ya, uang saku, beli bensin, dan seterusnya. Semuanya mantan berikan. Tapi ternyata setelah duit mantan habis, mantan dicampakkan. Mencintai dan gagal, ya, atau mencintai seseorang dan ditolak, itu sudah bisa membuat orang stres. Apalagi ketika mantan dicampakkan dalam keadaan semuanya habis, ya. Sudahlah dicampakkan, kemudian tidak punya apa-apa, dan sekarang mau ngapain lagi? Datang kepada teman-temannya juga tidak mau dong berteman dengan orang yang tidak punya apa-apa, kan? Karena apa? Karena kan jadi beban untuk mereka. Begitu tahu mantan terpuruk, tidak punya apa-apa, semua temannya menjauh. Jadilah mantan orang yang paling kesepian. Coba bayangkan, mau curhat saja, tidak ada orang yang mau mendengarkan kalau tidak punya duit, kalau tidak punya apa-apa. Teman menjauh, bahkan saudara-saudara pun ketakutan kalau dia datang, karena takut nanti jadi beban juga untuk mereka. Gimana mantan tidak jadi gila betulan ketika dia dicampakkan
dalam keadaan tidak punya apa-apa dan tidak ada satu orang pun yang mau menemaninya dalam masa-masa tersulit dalam hidupnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.